halo sedulur bonsai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Bonsai Gembong. Pada kesempatan kali ini saya mau update ya untuk ini bahan bonsai sebenarnya waru ekspos akar ya. Tentunya untuk membuat bahan bonsai waru ekspos akar kita menginginkan untuk akar yang banyak ya, dan untuk kedepannya mungkin pengennya kita menggerakkan akar dengan maksimal dengan kita mempunyai akar yang banyak. Kali ini bahan ini sudah saya lakukan update untuk teman-teman. Di video saya sebelumnya sudah pernah saya ambil. Ini tekuk tahap pertama ini sempat tidak saya ambil untuk videonya. Tekuk yang di sini ya, yang di sini saya update 2 bulan yang lalu, terus tekuk yang di sini 1 bulan yang lalu. Ini perkembangannya saat ini stuck. Saya mau untuk melakukan perawatan ulang, dan mungkin dengan kondisi seperti ini kita lihat agak sedikit mendekat ya. Nah, ini belum berani saya lakukan tekuk tahap lanjutan. Saya menginginkan ini nanti bahan yang seadanya menjadi bahan yang luar biasa ya. Saya mau melakukan treatment untuk bahan ini seperti ini 1 bulan yang lalu saya lakukan untuk tekuk. Nanti keseluruhan di videonya teman-teman bisa simak di bawah deskripsi. Ini jenisnya untuk waru India ya. Saya mau melakukan treatment perawatan dan penambahan media biar nanti cepat untuk pengangkatan kesuburan daripada bahan ini. Karena apa, ini medianya sudah keras dan daunnya stuck. Untuk teman-teman yang suka proses program, entah itu program akar keliling ataupun ekstrim ataupun ekspos, apapun ID pohonnya, apabila daun seperti ini terlihat ya, ini sudah tidak ada pengangkatan, kita lakukan treatment dan untuk penambahan pupuk ke dalam media ground ini kecil media groundnya, ini 1 meter, kurang lebih 1 meter ya, 1 2 3 4 5 ya, 1 meter 20 ini lingkar dinding groundnya. Saya mau melakukan untuk perawatan ulang dan penambahan media. Ini untuk V nya belum begitu sempurna. Ini saya buka untuk membungkus plastiknya, karena apa, kalau kita biarkan terlalu lama mengakibatkan jamur ya. Kalau bisa teman-teman untuk pelilitannya setelah V pakai dilapisi beberapa kali ya. Saya coba dilapisi pakai plastik yang warna hitam atau ban karet untuk penutupnya biar tidak tembus terkena sinar matahari. Saya mau langsung melakukan ini, nanti saya akan lakukan beberapa pruning dan penambahan pupuk. Nah, untuk penambahan pupuk seperti apa, saya sederhana pakai pupuk bekas kotoran sapi dengan kotoran sapi yang sudah keras. Di video saya kemarin sudah saya update untuk pembuatan pupuk cair yang efektif dan irit di kantong ya tentunya. Seperti apa nanti ini media tanamnya sedikit sudah saya keluarkan, saya taruh di sini, nanti saya campur untuk pupuk kandang yang sudah keras, pupuk kotoran sapi. Saya langsung mau melakukan untuk pruning bahan ini. Teman-teman, ini selesai ya untuk saya lakukan pruning. Kenapa? Karena daun seperti ini ya, saya ambilkan contoh, walaupun daunnya masih utuh, apalagi yang berlubang ya seperti ini stuck ya, tidak mau berjalan. Ini saya mau meremajakan untuk daun dengan membuang daun yang tidak maksimal, tapi tetap akan saya sisakan untuk mata tunas yang baru biar nanti pengangkatan kesuburannya cepat. Kenapa ini tidak mau mengangkat kesuburannya cepat? Karena terganggu oleh daun-daun seperti ini ya, berlubang, ini stuck. Nah, saya buang sekalian biar nanti mengangkat pertumbuhannya untuk tunas-tunas baru ini cepat keseluruhan. Oke, langsung saja saya mau memberikan tip untuk pemupukan bahan ini. Mungkin nanti ini tadi sedikit saya lakukan koreksi untuk cabang di sini, saya buang sekalian. Mungkin saya mau pakai nanti
kemungkinan besar kalau yang enggak ini ya ini ya, mungkin satu cabang saja karena ini batangnya tidak normal untuk batangnya. Untuk depan nanti ini mungkin akan saya lakukan penekuan ulang kalau menunggu titik tumbuh tunas ini mulai rimbun, akan saya lakukan tekuk lagi, mungkin lari ke sini atau kemana nanti mengikuti selera kita juga ya. Oke, ini sudah saya persiapkan untuk media tanam, dan di sini ada pupuk kandang bekas kotoran sapi. Saya manfaatkan bekas kotoran sapi yang sudah keras, saya rendam pakai air. Nah, nanti airnya juga bermanfaat seperti ini, warna airnya ini nanti bermanfaat untuk penyiraman 1 bulan sekali. Dan di sini di bawahnya tentunya kotoran sapi mengendap di bawah ya. Nah, kita lakukan untuk penyampuran di media tanam yang bekas dari dinding ground ini. Saya keluarkan, saya mau campur pakai pengendapannya daripada pupuk kotoran sapi yang sudah mengeras tadi. Oke, saya langsung mau lakukan proses ini. Saya mau mencoba untuk ini, saya keluarkan sedikit lagi, mungkin nanti separuh daripada dinding ground ini. Oke, setelah ini tadi saya keluarkan ya separuh daripada tinggi dinding karpet ini. Untuk air rendaman untuk kotoran sapi yang sudah mengeras, saya siramkan terlebih dahulu cukupnya ya. Oke, langsung saya mau ambil endapannya ini, saya campur ke media tanam bekas bongkaran di sini tadi, dicampur sedikit sama sekam ya, sekam yang sudah lapuk. Sedulur semua, selesai ya. Kali ini sudah saya lakukan untuk tahap demi tahap membuat bahan bonsai ini. Tentunya bahan yang kurang maksimal, dan nanti saya akan jadikan untuk bahan spesial dengan berharap nanti saya mempunyai tekuan-tekuan tahap demi tahap ke depan. Masih jauh ya di sini, nanti mungkin akan saya tekuk sini lagi untuk depannya, tapi saya untuk menunggu tingkat kesuburan daun ini, kesuburan bahan ini, nanti tadi sudah saya lakukan untuk perawatan, pemberian pupuk, dan untuk ke depan mungkin ini akan saya lakukan penyemprotan untuk di atas untuk mencegah hama. Karena apa? Dengan kondisi daun muda, titik tumbuh tunas yang baru biasanya rentan sekali terhadap penyakit hewan-hewan kutu putih ataupun belalang ya. Dan untuk perawatan penyemprotan sendiri, saya sarankan untuk teman-teman lakukan setiap 1 bulan sekali terkena penyakit ataupun tidak terkena penyakit. Oke, ini tadi sudah saya kasih salep kambium full. Ini salep kambium saya kasih encer. Kenapa? Pertama kita irit, kedua kalau encer bisa masuk ke pori-pori. Di sini tadi sudah saya bongkar ya bekasnya, ini pembungkusnya saya bongkar. Tentunya terlihat daun batangnya tadi muda ya, saya sikat, saya siram pakai air. Setelah bersih, penggantian media selesai, setelah kering tadi saya kasih salep kambium full sampai atas biar aman, nanti tidak terkena percikan pas penyiraman. Biasanya penyiraman media tanamnya naik ke atas ke batang yang tadi saya bongkar, terus terlihat muda lagi. Kalau dikasih salep kambium terkena percikan tanah dari bawah tentunya aman. Oke, nantikan terus untuk update bahan bonsai waru India ini.
yang bahannya biasa, dan nanti kedepannya saya pengen memaksimalkan jadi bahan yang luar biasa. Cukup sekian dulu, dan untuk teman-teman yang selalu menyimak mensupport video saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Mudah-mudahan di video saya sebelumnya bermanfaat dan memberi semangat untuk teman-teman terus berkarya dan berbudidaya. Cukup sekian dulu, salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.